Halo saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ketemu lagi bareng Dito di dalam konten Desa dan Cerita. Kali ini episode yang keempat. Episode yang keempat ini kita tidak akan berbicara tentang keunikan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia seperti dalam beberapa konten saya sebelumnya. Tetapi saya akan mencoba untuk mengupas sebuah istilah. Istilahnya adalah Desa Mawacara Negara Mawatata, atau dalam bahasa Jawa dituliskan bahwa Desa Mawacara Negara Mawatata. Kira-kira apa artinya itu? Dan apakah memang ada hubungannya dengan desa? Apakah ada hubungannya dengan negara? Ataukah itu hanya merupakan sebuah seperti peribahasa? Nah, kita akan coba ulas di konten saya dan di episode Desa dan Cerita episode yang keempat kali ini. Ya, dari beberapa literasi yang saya baca bahwa Desa Mawacara Negara Mawatata ini mengandung sebuah arti bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun wilayahnya, di situ pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, ciri yang berbeda, dan ini ada sejak jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata pemerintah Republik Indonesia tetap menghormati itu, tetap mau menerima semacam peribahasa itu menjadikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, ini terbukti pada Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal yang pertama, ayat pertama yang menjelaskan tentang pengertian desa. Nah, di situ ada pernyataan bahwa pengakuan terhadap adat istiadat, hak asal usul yang diakui dalam pemerintah negara Republik Indonesia, ya, tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena konsep negara ini terdiri dari beberapa pulau-pulau. Nah, sebagai contoh, ketika kita bicara negara Desa Mawacara dan Negara Mawatata ini adalah bagaimana misalnya desa-desa yang di pegunungan, dia harus mempunyai hari-hari tertentu untuk turun ke dataran rendah, dia mengambil air. Demikian juga yang ada di dataran rendah. Mungkin mereka mempunyai kebiasaan bahwa mereka tidak perlu mengambil ke dataran yang tinggi, atau mereka tidak perlu berbondong-bondong harus datang ke laut, ataupun mungkin yang lain. Bisa saja mereka yang ada di dataran rendah, mereka cukup menghuni wilayah-wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai misalnya, atau mereka istilahnya cukup membuat sumur-sumur yang ada di perumahan, atau mungkin satu sumur besar yang ada di sebuah desa dan itu digunakan untuk bersama. Tetapi yang ada di pegunungan, selain mereka mungkin harus mendiami wilayah di sekitar daerah aliran sungai, mereka mungkin ada hari-hari tertentu untuk membuka tutup pintu air, sehingga misalnya di jam tertentu A harus mengaliri desa A, di jam tertentu B harus mengaliri desa B, dan itu ada kesepakatan bersama. Nah, selain itu di situ mungkin ada nilai-nilai budaya yang diterapkan. Contoh seperti di Bali ada terkenal dengan istilah subak, di mana hal itu merupakan tata cara sistem penyaluran air di sawah-sawah yang ada di Bali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang konsep tadi, Negara Mawatata, Desa Mawacara, kita melihat bahwa semuanya bermuara pada kewenangan. Kewenangan siapa? Kewenangan dari masing-masing pemerintah desa untuk bisa bersinergi dengan masyarakatnya, untuk bisa bersinergi dengan desa-desa di sebelahnya. Yang intinya apa?
intinya adalah untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan desanya. Ya, tidak perlu terjadi sebuah pertengkaran mungkin, atau harus dengan pertumpahan darah untuk membagi air supaya bisa mengaliri sawah-sawah yang di desanya. Cukup dengan musyawarah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia terkenal dengan musyawarah mencapai mufakat, terkenal dengan istilah pembahasan dengan pola kekeluargaan. Hubungan-hubungan yang sangat erat ini dipelihara, dipertahankan oleh pemerintah sampai dengan saat ini, sehingga masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Contoh yang lain misalnya adalah ketika kita mengingat di zaman Orde Baru dulu masih sering terjadi transmigrasi istilahnya. Di situ kita mengetahui bahwa orang-orang dari Jawa memasuki wilayah yang lain. Nah, tidak akan pernah terjadi penolakan dari orang-orang daerah asal ketika orang-orang pendatang mau menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini yang harus kita pahami bersama. Menyesuaikan dengan lingkungannya, menerima wilayah yang baru, dan tetap mengakui adat, kebudayaan, dan kebiasaan serta norma-norma yang ada di daerah baru tersebut. Saya yakin pemerintahan desa, masyarakat, baik itu pendatang maupun penduduk asal, dia bisa sama-sama bersinergi membangun desanya, bersama-sama sejahtera, bersama-sama saling menguntungkan, dan yang utama adalah karena kita semua adalah satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Ya, jadi kurang lebih itu, saudara-saudara sekalian, bahwa konsep negara Mawatata, desa Mawacara ini adalah bagaimana karakter, bagaimana identitas budaya ini, baik di wilayah asal ataupun di daerah asal, bisa kita terima bersama, bisa kita rawat bersama. Dan dalam konteks desa, peribahasa tadi menggambarkan bahwa seorang pemimpin, bagaimana pemerintah desa itu bisa menyatukan masyarakatnya dengan latar belakang apapun, budaya, agama, suku, dan golongan, untuk bisa bersinergi membangun negeri. Ya, sekali lagi, merah dan putih itu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia harus bersatu. Ya, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhir kata, jaya Indonesia, Indonesia jaya.